Assalamualaikum, halo teman-teman. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Sri Lestari, Utami Mayasari, Fatimah Dina Aulia, dan Lola Priscilia Putri telah melakukan liputan di studio imersif yang berlokasi di Jakarta Pusat. Selamat menyaksikan. Taman Ismail Marzuki merupakan pusat literasi, kesenian, kebudayaan, serta wisata astronomi di Jakarta Pusat. Penamaan lokasi ini berasal dari nama komponis kelahiran Kuitang, tanggal 11 Mei tahun 1914, yaitu Ismail Marzuki. Tempat ini sekaligus menjadi monumen mengenang seniman besar kelahiran Jakarta dan kebanggaan Indonesia. Jakarta ditetapkan sebagai kota literasi oleh UNESCO pada 8 November 2021. Penetapan ini menunjukkan bahwa Jakarta punya sejarah sastra yang kuat dan banyak. Fasilitas seperti perpustakaan, penerbit, dan lembaga pendidikan. Jakarta juga terus mendorong minat baca masyarakat melalui berbagai program literasi. Only if you listen to me, come inside of my heart. If you're looking for answers, look at the stars. Go a little bit faster. Jadi teman-teman, studio imersif berada di lantai 7 gedung Taman Ismail Marzuki. Untuk menuju ruang imersif atau studio imersif, kita melalui eskalator terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita sampai ke pintu masuk studio imersif. Di sini kita bisa foto-foto bersama, bisa berbincang bersama, dan melihat baling proyektor LED dengan gambar HB Jasin. Untuk memasuki studio imersif ini, kita perlu booking terlebih dahulu di aplikasi Jaklitera. Biasanya orang-orang war pada jam 9 hari Senin, karena di waktu itulah Jaklitera atau studio imersif dibuka. Di studio imersif ini terdiri dari 4 ruangan. Yang pertama yaitu ada ruang Dreambook. Area ini memungkinkan pengunjung mendengarkan cerita sejarah kota Jakarta melalui visual yang dibangkitkan oleh teknologi. Kita juga bisa mengenal alat musik tradisional dari berbagai daerah di ruangan Dreambook. Contohnya pada Dreambook ini kita bisa mempelajari profil gubernur yang pernah menjabat di Jakarta. Selanjutnya kita beralih ke ruangan kedua. Di sini ada smart wall interaktif, yaitu pengunjung dapat berinteraksi dengan dinding digital besar menggunakan sentuhan dan gerakan untuk membaca buku secara digital atau bermain permainan interaktif. Contohnya yang sudah kami lakukan, yaitu
menggerakkan buku digital dengan menggunakan teknologi AI. Lalu memasuki ruangan yang ketiga yaitu Immersive 360. Di sini ruangan yang paling kita tunggu-tunggu. Karena di ruangan ini menyajikan pengalaman audiovisual menyeluruh dengan efek dan permainan interaktif yang bisa disentuh atau diinjak di layar 360 derajat. Di ruangan imersif 360 ini menampilkan 6 latar yang berbeda, yaitu yang pertama ada latar sunset, yang kedua ada latar bermacam-macam bunga, yang ketika disentuh bunga itu akan merekah. Selanjutnya ada gambaran musim salju. Lalu yang keempat ada hutan. Di latar hutan ini ada berbagai gambar pohon, disertai dengan gambar bunga teratai yang bisa kita injak-injak, lalu muncul air blubuk-blubuk. Latar kelima menampilkan ekosistem bawah laut yang terdiri dari banyak sekali binatang laut seperti ikan-ikan lucu, kura-kura, terumbu karang, dan sebagainya. Yang terakhir ada latar bunga sakura. Di ruang imersif juga terdapat 2 permainan, yaitu yang pertama permainan underwater world. Kita bisa menangkap ikan dengan cara menginjak-injak ikan yang ada di lantai. Permainan yang kedua yaitu permainan bug beats dengan cara permainan sama seperti permainan pertama, tetapi di sini kita memburu serangga. Selanjutnya kita sampai di ruangan terakhir di studio imersif, yaitu ruangan game center. Di ruangan game center terdapat berbagai macam permainan, termasuk permainan yang menggunakan alat transportasi tradisional, berupa game simulasi mengendarai bemo dan becak. Kegiatan mewarnai yang dipadukan dengan teknologi proyeksi AI, seperti kita di sini menggambar ikan, lalu nanti oleh petugas di-scan gambar kita, ikannya akan muncul di layar. Selanjutnya ada permainan Subway Surf yang dimainkan dengan cara menggerakkan tubuh seperti meloncat, menunduk, dan berjalan. Permainan terakhir ada balapan beca. Simulasi mengendarai beca dengan cara menggoes, belok, dan mengerem. Demikian ruangan-ruangan yang berada di studio imersif. Jadikan itu sebagai bahan wisata agar kita dapat mengetahui, merasakan pembelajaran secara digital. Setelah melakukan berbagai kegiatan seru di dalam studio imersif, kami lanjutkan dengan mewawancarai salah satu pengunjung di ruangan imersif tadi. Di sini ada si kembar Jihan dan Jehan yang kami wawancarai. Tadi kan kita sudah masuk ke studio imersif ya. Bagaimana sih perasaan kalian setelah berada di dalam studio itu? Gimana? Seneng nggak? Happy? Happy. Ya tadi kalian ngapain aja di dalam? Di dalam ngapain aja tuh? Main apa? Main game. Terus lihat apa? Lihat apa? Terus
Jadi paling suka gambarnya di antara semua itu yang mana? Paling suka yang mana? Gambarnya. Tadi kan banyak tuh. Ada ikan, ada salju, ada kupu-kupu, ada ular. Yang suka yang mana? Paling suka yang mana? Kupu-kupu, sakura, ikan. Suka ikan. Tadi kan hiu ya tadi. Kalau adik-adik punya kesempatan untuk kesini lagi, kalian mau nggak sih untuk ikut kegiatan ini lagi? Mau nggak kesini lagi? Mau ya. Lanjutnya mau pulang nggak? Minta lagi, minta masuk lagi. Kalau kita sekian, terima kasih adik-adik dan mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Di studio imersif ini, kita bisa menerapkan literasi digital dan kebudayaan. Karena tadi kita sudah belajar kebudayaan dan bermain game dengan menggunakan teknologi. Sekian liputan dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. One is the loneliest number that you'll